Halo guys, saya Dwi Sugiyarti. Dan saya Elisa Kotrunada. Di sini kami akan menjelaskan tentang Amerika Selatan. Happy watching! Lokasi absolut Amerika Selatan terletak pada 12 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan dan juga 81 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Samudra ini terletak di bagian barat bumi antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik, berbatasan dengan Amerika Tengah di utara dan juga Antartika di selatan. Nah, lokasi relatif Amerika Selatan ini bisa digambarkan di bagian utara berbatasan dengan semenanjung Yucatan dan juga Kepulauan Karibia. Sedangkan di bagian tengah ada dataran tinggi Andes dan juga lembah sungai Amazon. Di bagian selatan ada Kepulauan Falkland dan juga di bagian barat ada Kepulauan Galapagos. Nah, selanjutnya letak geografisnya Amerika Selatan ini memiliki wilayah bagian utara tidak kompak. Akan tetapi, wilayah bagian selatan itu merupakan wilayah kompak karena negara-negara di bagian selatan ini membentuk satu kesatuan geografis yang padat. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh geopolitik. Pengaruh geopolitik ini dipengaruhi oleh faktor geografis dan juga aksesibilitasnya. Seperti contohnya negara Kolombia yang beribu kotakan Bogota, karena Bogota ini merupakan pusat negara dan memudahkan akses ke berbagai wilayah. Sebaliknya, Chili ibu kotanya merupakan Peru dan ibu kota ini terletak di wilayah pesisir pantai. Baik, selanjutnya yaitu kerjasama negara di wilayah Amerika Selatan. Ada organisasi seperti ASEAN, kalau di Indonesia itu ASEAN, kalau di Amerika Selatan itu Mercosur. Jadi Mercosur itu tujuannya itu untuk membentuk perdagangan bebas dan pasar tunggal antara negara anggotanya. Sederhananya itu mereka ingin bikin proses perdagangan antara negara anggota selancar mungkin, seakan-akan Mercosur itu satu negara kayak di Uni Eropa. Dan warga negara Mercosur itu bisa ke negara Mercosur lain tanpa paspor, juga bisa tinggal, belajar, dan kerja di negara Mercosur lain tanpa visa selama 2 tahun. Yang kedua ada UNASUR, yaitu Uni Negara Amerika Selatan. UNASUR ini bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa, kegiatan sosial dan kegiatan kesehatan. Yang selanjutnya itu ada CELAC dan Aliansi Pasifik. Di Amerika Selatan juga memiliki hubungan perairan yang sangat erat sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti iklim, ekonomi, keanekaragaman, hayati, dan pariwisata. Perairan di sekitar Amerika Selatan memfasilitasi perdagangan internasional, terutama melalui pelabuhan-pelabuhan besar seperti Santos di Brazil dan Valparaiso di Chili. Lalu di Amerika Selatan juga menjadi sumber daya perikanan yang penting, yaitu di negara Chili, Peru, dan Ekuador. Dan Amerika Selatan juga menjadi daya tarik pariwisata, terutama di negara Brazil itu seperti di Rio de Janeiro, Pantanal, Pantai Iguazu. Argentina ada Patagonia, Ushuaia, Bariloche, dan Uruguay ada Villajenos. Keterjangkauan alat transportasi di Amerika Selatan. Di Amerika Selatan itu ada bandara internasional yang menghubungkan berhubung baik dengan berbagai kota di seluruh dunia. Terus ada beberapa negara memiliki jaringan kereta api yang baik seperti di Argentina, Brazil, dan Chili. Dan juga untuk wilayah terpencil seperti di pedalaman Amazon itu hanya dapat diakses melalui pesawat kecil atau helikopter. Dan juga di sungai Amazon dan sungai besar lainnya itu menjadi jalur transportasi penting di wilayah pedalaman, terutama untuk barang dan orang di daerah yang sulit dijangkau melalui darat. Dan di Amerika Selatan juga ada kok pelabuhan yang besar dan merupakan pusat perdagangan internasional. Dan ada juga bus antar kota dan Zoox Robotaxi. Zoox Robotaxi itu kendaraan otonom sepenuhnya tanpa pengemudi, khusus dirancang untuk layanan transportasi umum. Geologi mineral Amerika Selatan. Amerika Selatan itu memiliki kekayaan geologi dan mineral yang sangat beragam, yang telah memberi pengaruh yang signifikan. Contoh sumber daya mineral biji besi, emas, perak, gas, dan pengaruhnya ini itu memiliki peran penting dalam ekonomi negara ini, menghasilkan mendapatkan ekspor yang besar. Dan juga industri pertambangan dan energi dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Dan di Amerika Selatan ini ada pertambangan yang besar, tepatnya di Chili, yaitu tambang El Teniente.
Contoh dampak pertambangan tembaga di Chili, yaitu tambang El Teniente itu tadi ada di dampak lingkungan dan dampak sosial. Di dampak lingkungan itu menyebabkan polusi air sungai dan danau di sekitar area pertambangan, dan juga menyebabkan kerusakan tanah dan perubahan ekosistem, lalu menghancurkan habitat hewan dan tumbuhan yang hidup di sekitar area pertambangan. Dan untuk dampak sosialnya itu menyebabkan penggusuran komunitas lokal yang hidup di sekitar area pertambangan, dan juga polusi udara dan air membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Untuk potensinya itu di wisatanya itu seperti di Taman Nasional Galapagos, cagar alam Amazon tentunya. Dan juga di konflik itu ada konflik antara Venezuela dan Kolombia, yaitu mempermasalahkan sengketa perbatasan. Selain itu juga ada perbedaan ideologi, kepentingan politik, dan masalah keamanan perbatasan. Dan rincinya itu Kolombia itu cenderung pro Amerika Selatan, sedangkan Venezuela itu cenderung anti Amerika Selatan. Flora dan fauna di Amerika Selatan. Amerika Selatan itu memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam. Flora di realm Amerika Selatan itu juga ada hutan hujan Amazon, yang merupakan hutan hujan terbesar di dunia, mencakup lebih dari 5,5 juta kilometer dan memiliki lebih dari 40.000 spesies tanaman. Nah, salah satunya itu ada tanaman kaktus, dan di Amerika Selatan itu memiliki jenis kaktus yang beragam, seperti kaktus saguaro dan kaktus prickly pear. Dan juga ada tanaman bunga, yaitu di Amerika Selatan memiliki berbagai jenis bunga seperti bunga orchid, bunga helisonia, dan bunga hibiscus. Untuk fauna di Amerika Selatan itu juga sangat beragam. Contoh di mamalia Amerika Selatan itu seperti jaguar, puma, tapir, dan sloth. Untuk burung juga memiliki jenis burung yang banyak, yaitu burung makau, burung taucan, dan burung hummingbird. Untuk reptil itu memiliki juga jenis reptil yang beragam seperti ular boa, ular anaconda, dan kura-kura. Untuk ikan juga berbagai jenis ikan yang beragam juga seperti ikan piranha, ikan neon tetra, dan ikan angelfish. Nah, mayoritas penduduk di sini berdarah campuran antara India, Eropa, dan juga Afrika. Pemeluk agama terbesar yaitu Katolik Roma, dan juga memiliki populasi agama Islam sedikit dan juga agama tradisional Amerika Selatan. Kesimpulannya yaitu Amerika Selatan ialah benua yang kaya akan keanekaragaman budaya, sejarah, dan juga alam. Dari gurun pasir Atacama di Chili hingga hutan hujan Amazon di barat, Amerika Selatan menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Dengan sejarah kolonial yang kompleks dan juga pengaruh budaya yang beragam. Amerika Selatan juga memiliki warisan budaya yang kaya, dari tarian salsa di Kolombia hingga musik samba di Brazil. Amerika Selatan adalah tempat yang penuh dengan energi dan semangat.